Salam pemirsa, pada tanggal 24 November 2024, Penasehat Keamanan Nasional baru pemerintahan Donald Trump, Waltz, mengeluarkan desakan keras kepada Rusia dan Ukraina untuk segera duduk di meja perundingan guna mencari solusi damai. Sumber internal mengungkapkan bahwa Presiden Trump tengah serius mempertimbangkan penunjukan utusan khusus untuk menangani konflik Rusia-Ukraina dengan nama Grenell, mantan duta besar AS untuk Jerman dan mantan direktur intelijen nasional selama pemerintahan Trump sebagai kandidat potensial. Dalam wawancaranya dengan Fox News, Waltz menegaskan, "Kita harus mengakhiri masalah ini secara bertanggung jawab. Kita harus memulihkan pencegahan dan perdamaian dan harus mencapainya sebelum konflik meningkat, bukan merespons peningkatan konflik." Ia menambahkan bahwa Presiden Trump telah sangat jelas dalam pendiriannya bahwa konflik ini harus diakhiri. "Kita perlu membahas siapa yang akan duduk di meja perundingan dalam bentuk perjanjian atau gencatan senjata, bagaimana membawa kedua belah pihak ke meja perundingan, dan apa kerangka kesepakatannya," ujarnya. Waltz juga menyatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Penasehat Keamanan Nasional Sullivan mengenai pentingnya kerjasama erat antara administrasi Trump dan Biden untuk mencegah pihak musuh mengambil keuntungan dari situasi politik saat ini. Laporan dari Financial Times pada tanggal 24 November 2024 mengungkapkan bahwa Moskow melalui jaringan misterius telah merekrut ratusan tentara bayaran dari Yaman sejak Juli untuk dikirim ke medan perang Ukraina. Diplomat AS menilai langkah ini sebagai indikasi keinginan Kremlin untuk memperluas konflik ke wilayah baru, termasuk Timur Tengah, sekaligus menyoroti hubungan erat Rusia dengan Iran dan proksinya di kawasan tersebut. Rekrut dari Yaman yang menuju Rusia mengungkapkan kepada Financial Times bahwa mereka awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan bahkan kewarganegaraan Rusia. Namun dengan bantuan perusahaan terkait Houthi, mereka dipaksa masuk ke unit militer Rusia dan ditempatkan di garis depan Ukraina. Selain tentara bayaran dari Yaman, laporan Reuters menyebutkan bahwa tentara Korea Utara juga telah memasuki Eropa, dengan sekitar 12.000 personel terlibat dalam operasi militer Rusia di wilayah Kursk melawan pasukan Ukraina. Blogger militer dari Visegrad menyatakan bahwa ratusan personel bersenjata Houthi telah bergabung dengan militer Rusia, memperkuat ancaman terhadap stabilitas Eropa. Di sisi lain, Menteri Negara Keamanan Inggris, Pat McFadden, mengeluarkan peringatan keras pada konferensi pertahanan cyber NATO di London tanggal 25 Oktober mengenai potensi serangan cyber dari Rusia. Dalam pidatonya, McFadden menyebutkan bahwa Moskow mungkin akan meluncurkan serangan cyber yang dapat menargetkan perusahaan-perusahaan Inggris, menyebabkan pemadaman listrik massal, serta menyebut aktivitas pertas yang diberi kekebalan hukum oleh Kremlin. Peningkatan agresivitas Rusia di bidang cyber telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan keamanan Barat. Serangan cyber sebelumnya telah menargetkan media, perusahaan telekomunikasi, institusi politik dan infrastruktur energi Inggris, menimbulkan kekhawatiran akan potensi serangan lebih lanjut yang dapat mengguncang stabilitas negara-negara Barat. Ukraina juga melaporkan kemajuan signifikan dalam konflik dengan pukulan besar terhadap sistem pertahanan Rusia di wilayah Kursk yang berhasil melumpuhkan stasiun radar S-400. Sistem S-400 merupakan salah satu sistem pertahanan udara paling canggih milik Rusia, mampu mendeteksi ancaman dari jarak lebih dari 400 km. Tanpa radar ini, efektivitas sistem pertahanan udara Rusia menjadi sangat terbatas. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan bahwa Presiden Putin mengakui pentingnya operasi di Kursk bagi nasib operasi militer khusus Rusia. Kehilangan kendali atas wilayah Kursk telah menggoyahkan stabilitas rezim Putin. Putin belum pernah mengalami kerugian seperti itu sebelumnya, ujar Zelensky kepada media Eropa Timur Nexta. Menurut laporan Reuters, setelah Amerika Serikat menyediakan rudal ATACMS kepada Ukraina, pemerintah AS kini mempertimbangkan untuk menyediakan rudal JASSM yang memiliki jangkauan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan rudal taktis ATACMS. Rudal JASSM ini mampu mencapai 50 wilayah di Rusia, termasuk ibu kota Moskow, industri militer di wilayah barat, basis nuklir dan pangkalan militer, yang jika berhasil dikirimkan ke Ukraina akan menjadi ancaman serius bagi Rusia. Di tengah dinamika ini, Senator Republik AS Lindsey Graham menyatakan kepada Fox News bahwa Presiden Trump akan mencapai kesepakatan dengan Ukraina yang memanfaatkan mineral tanah jarang Ukraina untuk memperkaya kekayaan Amerika Serikat.
Ini adalah kesepakatan yang baik bagi Ukraina dan AS, ujar Graham, menyoroti potensi keuntungan ekonomi dari sumber daya strategis Ukraina. Pekan lalu, Rusia menembakkan rudal balistik hipersonik jarak menengah baru bernama Olesny ke Ukraina, dengan Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia akan terus menguji rudal ini dalam pertempuran. Langkah ini semakin memperburuk gesekan antara Rusia dan negara-negara Barat, terutama Inggris, yang kini semakin khawatir akan kemungkinan peningkatan serangan cyber dan langkah non-militer lainnya dari Moskow. Pidato dan peringatan Mike Fadden menunjukkan bahwa perilaku agresif Rusia di bidang cyber telah menjadi isu penting dalam kebijakan keamanan Barat. Dalam konteks situasi internasional yang semakin kompleks saat ini, bagaimana menghadapi ancaman cyber ini akan menjadi tantangan kunci dalam periode mendatang. Kesimpulan, konflik Rusia-Ukraina terus berkembang dengan keterlibatan aktor internasional yang semakin kompleks. Langkah-langkah diplomatik yang diusulkan oleh pemerintahan Trump, upaya Rusia merekrut tentara bayaran dari Yaman dan Korea Utara, serta ancaman cyber dari Moskow menciptakan dinamika yang penuh tantangan bagi komunitas internasional. Dengan potensi penunjukan utusan khusus dan dukungan militer yang semakin meningkat bagi Ukraina, masa depan konflik ini tetap tidak pasti dan membutuhkan perhatian serta upaya diplomatik yang intensif dari semua pihak terkait. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.